Terpujilah namamu Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan Pak Jarod. Amin. Terima kasih Pak Roni Daud buat pujian dan doanya. Ya, teman-teman semuanya yang saat ini hadir di Zoom dan juga yang menyaksikan secara live di Facebook yang biasanya jumlahnya lebih banyak daripada yang di Zoom. Cuma kalau yang ikut Zoom, kelebihannya bisa interaksi untuk bertanya. Ya, kalau di Facebook katanya pulsanya lebih hemat. Juga enggak usah punya akun Zoom ya. Aksesnya lebih mudah. Rupanya beberapa ibu-ibu karena memang ternyata acara kita KIB ini Pak Roni yang followernya itu 60-70% ibu-ibu gitu ya. Ada yang bilang Pak Jarod mah followernya emak-emak. Ya, setiap orang punya keistimewaan sendiri-sendiri ya. Tapi yang pasti mereka adalah pribadi-pribadi yang butuh berkat dan diberkati juga melalui program kita. Beberapa cukup setia baik lewat YouTube rekamannya. Nah, malam hari ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol dengan Pak William Wiguna. Nanti Pak William juga akan memperkenalkan tambahan, tapi saya akan perkenalkan sejauh yang saya tahu. Ya, kita sama-sama alumni IPB, lalu kita di Aspirasi, Asosiasi Inspirator, ya, penulis buku Indonesia. Itu Pak William ini ketua umumnya. Saya masuk di kumpulan para penasehat bersama ada Pak Tung Desem, ada Pak Ustadz Yusuf Mansur, ada Pak Rinat Kasali, karena ini lintas agama. Ya, kalau keluarga Indonesia Bahagia, lintas denominasi. Ya, beginilah orang yang namanya orang jaringan. Kita pengen berdampak bagi banyak orang. Bahkan kalau beberapa teman yang menelpon kantor saya, PT Happy Holy Kid, ya beberapa orang kaget. Loh Pak, kok yang terima telepon, Assalamualaikum. Loh pegawai saya nggak cuma Kristen. Ya, datang ke kantor saya, seminar parenting, 80% jilbab semuanya. Karena memang saya komitmen untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, malam hari ini dengan Pak William, kita akan berbincang-bincang dengan tema keberuntungan pada masa pandemi ya. Tapi sebelum masuk dalam materinya, nah saya akan undang Pak William untuk boleh menambahkan perkenalannya ya. Pekerjaannya apa, usahanya apa, boleh istrinya berapa. Ya, kalau silakan Pak William ya. Oke. Jadi saya kebetulan saya akan jelaskan melalui PowerPoint ya beberapa pertanyaan dengan tertulis. Jadi supaya sama-sama ya, karena kalau melihat itu bisa 2 kali belajarnya tuh. Jadi ini perkenalannya juga sama ya. Tambahan saja dari Pak Jarod Pak. Kebetulan saya juga ya beberapa kali ini membantu di beberapa kegiatan organisasi. Seperti ini contohnya kira-kira nih gambarannya yang saya tampilkan di share ya. Ya, share Pak ya. Ya. Ya ini dia. Jadi biar gampangnya dilihat di sini deh. Jadi perkenalan ini semoga ini hanya kasih karunia Tuhan ya, bahwa kami dipercaya untuk membangun beberapa perusahaan ya, bersama juga Pak Rinat Kasali, salah satu founder Log.id ya, juga Asia Pasifik yang saat ini kita memberikan sertifikasi ISO 9000 di GBI BP Pusat Pak, yang bersama dengan Pak Adi Abraham. Kemudian Aspirasi ya bersama Pak Jarod, Asosiasi Penulis dan Inspirator seluruh Indonesia ya. Dan sebagai Direktur Pasca Sarjana di STTRM ya. Dan yang lain-lainnya itu karunia Tuhan lah Pak, bahwa ini semua akan jadi kesaksian bagi kita semua bahwa siapapun bisa dipakai Tuhan. Wow. Begitu. Oke, terima kasih. Kita nggak salah narasumber malam hari ini. Amin. Jabatannya cukup banyak. Nah, makanya, tapi kita akan bentuknya bincang-bincang. Pak William, betul. Kan banyak bisnis yang terkena dampak karena COVID. Kalau saya
masuk ke Google dan ketik COVID kills everything, itu menambah deretan daftar yang dulu milenial kills everything. 2-3 hari lalu ada edaran WA yang tersebar viral dari tulisannya Pak Peter Gonta, juga daftar dari perusahaan-perusahaan raksasa dunia yang sangat kuat, yang sudah dalam proses bangkrut. Ya. Nah, tapi kita memberanikan diri, ya, atau mungkin bukan kita sebenarnya, karena saya minta temanya sama Pak William. Pak William, temanya apa nih, gitu ya? Dan Pak William yang menjawab, ya, keberuntungan di era pandemi. Nah, betul, Pak. Nah, ini saya mau tanya, Pak, gimana Pak pada masa zaman seperti ini bisa untung, Pak? Silakan, Jadi, Pak. Karena kita sudah lewati sampai S3 nih, Pak, ya. Mau nggak Ya. mau urutannya juga saya terpaksa pakai cara metode ilmiah. Jadi nggak boleh sembarangan bikin hoax. Jadi saya senang sekali nih Pak Jarod nih bahwa kita juga ada banyak kesamaannya dan anak-anak kita juga dapat beasiswa, kemudian juga Tuhan berikan banyak keberuntungan. Tapi rasanya tidak itu yang kita akan ngomongin pada hari ini. Karena saya mau berbagi pada kita semua keberuntungan ini milik kita bersama. Jadi jangan sampai Anda ini melihat orang lain dan muncul pikiran bahwa kenapa dia yang terpilih atau bahkan yang negatifnya berpikiran syirik ya. Atau ada yang bilang bahwa jual agama atau jual nama Yesus di sini. Saya tidak berpikir bahwa kita semua harus dalam posisi kita adalah anak-anak yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Itu paling utama. Tadi Pak Roni Daud luar biasa. Yang paling penting adalah kita selamatkan dahulu. Tapi masalahnya kita masih hidup. Puji Tuhan, begitu dibaptis, kemudian dikenal Tuhan, kita diangkat ya. Tapi masalahnya kita masih hidup kan Pak Jarod. Mau nggak mau kita ini harus apa yang kita lakukan dan membuktikan jadi garam dan terangnya seperti apa gitu loh. Nah kebetulan saya punya background Pak Jarod. Jadi background ini mungkin kalau boleh dengan 2 slide saya tunjukin ya gambarannya bahwa problem kita sebenarnya ini sudah ada dari dulu. Cuman pandemi ini hanya menegaskan saja Pak. Menegaskan yang salah, yang inilah yang salah. Yang benar akan semakin benar Pak Jarod. Oke. Ya. Boleh disampaikan singkat, nanti biar saya singkat tanya ya, lagi, Bapak sambung lagi. Betul. Ini Pak, persoalan pertama ketika saya hadapi ketika sebelum ada pandemi Pak, selama 5 tahun lalu, yang kebetulan juga jadi judul disertasi saya, dan tesis dan disertasi saya, ini Pak. Saya singkat saja, saya sudah bukan meramalkan ya Pak ya, saya sudah mengatakan, ini ada problem besar di Indonesia saat ini yang akan Tuhan buktikan. Ya, ketika orang ditanya bikin pelatihan, pendidikan, ya, termasuk di kelas ini 10 tahun lalu Pak, saya sudah ngomong. Ya, kemudian saya survei ke beberapa provinsi, hampir seluruh provinsi kami sudah kunjungi Pak, ya, termasuk online. Ini semua tujuan utama mendidik, pelatihan Pak, supaya bikin pintar Pak di sini. Ya, jawabannya so simple lah ya. Ya, orang sampai keluar kata-kata sekolah yang pintar supaya pintar cari duit. Itu udah sangat lumrah. Ya. Dan tapi ketika disurvei berikutnya pintar atau rajin, jawabannya adalah seperti ini. Ya, Anda bisa langsung tahu kan jawabannya. Ini saya bikin singkat saja. Background ini dia problem bahwa akan problem yang akan terjadi akan datang udah bisa ditebak. Ya, di mana terjadi orang ingin pintar, tadi yang dicari adalah orang rajin. Karena Anda lihat di sebelah kanan jawabannya pasti rajin semua. Apalagi pelayanan Tuhan, ya, pasangan hidup. Nah, ini contohnya ya. Betapa fatalnya kita dikasih anak-anak yang pintar, kemudian apa yang terjadi? Bencana sudah mulai terjadi sebenarnya secara bertahap seperti ini, Bapak-bapak. Ya, kita dikasih anak pintar, so beruntung kan? Tapi kita Indonesia justru terkenal mengirimkan pembantu rumah tangga 6,5 juta orang. Ya bayangkan, tidak puas dijajah, kita bahkan kirim orang jajahan keluar lah, kadang pada kutip ya. Karena pekerjaannya adalah pekerjaan yang paling rendah di negara-negara yang di mana negara tersebut sudah tidak mau lagi ada posisi seperti itu. Dan orang-orang kita yang dikirim. Jadi dengan dasar seperti ini Pak Jarod, ya, latar belakang seperti ini saya sudah perkirakan nanti ada suatu kondisi di mana akan dibolak-balikan oleh Tuhan bahwa ini kembali lagi pada kita. Nah, sampai di sini, jadi background saya ini dulu Pak. Jadi saya meneliti bahwa keberuntungan itu di mana. Ini harus ada satu titik balik yang di mana akan Tuhan yang tunjukkan pada kita bahwa ini harusnya yang kembali ke Alkitab. Nah, nanti sambil berjalan waktu saya akan jelaskan lagi Pak. Oke, terima kasih. Ya, atau ini ada ini. Ya, tunggu aja Pak ya. Ya. Background saya ini dulu karena memang keberuntungan ini Pak tidak salah dan tidak mungkin salah kalau Alkitab yang sudah ngomong. Oke, ya. Nah, bisa dilihat di sini. Berapa banyak kita terlalu banyak ngomong soal pintar ya. Ya.
Tetapi yang paling saya soroti adalah di Kejadian 3 ayat 1a. Ya, di mana sumber problem yang paling penting dalam cara pendidikan kita saat ini adalah itu dia, ya. Adapun ular ya yang paling cerdik dari segala binatang di darat dijadikan oleh Tuhan Allah. Kalimat cerdik ini yang saya catat baik-baik. Ya, cerdik atau pintar ya. Nah, kemudian di Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, kata-kata rajin bisa tertulis dengan jelas. Bagaimana orang yang menjadi kaya itu ada syaratnya cuma satu, rajin. Ya, jadi beda ya Pak Jarot ya dengan yang Bapak tadi takutkan tadi ya, yang terlalu banyak apa tadi? Pakai hal-hal yang di luar yang alkitabiah menurut saya ya, karena di sini sudah jelas dikatakan bahkan negara Indonesia dijajah 3,5 abad pun karena kita malas. Jadi dengan kata seperti ini yang termasuk Roma 12 ayat 11 ya. Syarat pertama untuk melayani Tuhan lah rajin ya, bukan nggak ada kerjaan. Jadi orang yang punya kerjaan tambah sibuk menurut Adi Abraham, benar sekali Pak Rubin ya. Orang yang makin sibuk itu yang makin harusnya bisa dipakai Tuhan. Tapi kalau Anda banyak nganggur, nah Anda boleh tanya bagaimana supaya saya bisa ada kerjaannya dulu ya. Nah, kira-kira seperti ini Pak Jarot. Saya merasa bahwa ini dari dulu sudah disampaikan dan saya pikir sudah banyak kami sayangkan di gereja-gereja ya. Dan satu titik nanti Tuhan akan bukakan bahwa inilah dia. Terus Tuhan sedang menciptakan sebuah keseimbangan. Nah, keseimbangan seperti ini Pak, kita bisa lihat di sini yang paling gampang di Daniel, Amsal, dan Mazmur. Ya, yang saya soroti langsung supaya ini semua hamba Tuhan yang membacakan firman Tuhan, maka saya langsung saja tunjukkan bahwa di Matius ayat 16 menggenapinya ada di sini Pak. Keberuntungan itu ada di Alkitab tertulis seperti ini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi bukan cerdik lagi. Ya kalau hanya cerdik doang, berapa banyak kita lihat hamba Tuhan, teman-teman kita yang seiman, mereka sekarang yang dipakai oleh siapa? Saya nggak berani menghakimi. Tapi tidak cukup. Betapa banyak kita buka celah di situ dan akhirnya kita mengalami problem. Nah, solusi yang sudah diberikan di sini adalah cerdik dan tulus. Artinya ada keseimbangan yang Tuhan mau berikan pada kita. Nah, jadi jawaban Pak Jarot tadi agak panjang karena inilah kira-kira yang saya dapatkan. Keberuntungan itu dari mana? Ya di sini dia. Ya, apakah sudah seimbang belum kita mendapatkannya dari Tuhan? Kalau Anda cuma menghafal doang, ya mungkin saja Anda cuma taunya ahli teologi doang mungkin. Tapi tidak mengerti bagaimana prakteknya. Nah, gitu Pak. Iya, terima kasih Pak William. Baik, Jadi Pak. Yang nomor satu, yang pertama, atau malah mungkin nanti yang utama, gitu ya, karena kita akan masih berlanjut. Ya. Jadi kunci yang pertama keberuntungan adalah rajin, ya, karena memang Firman Tuhan berkata bahwa tangan yang malas atau orang malas menjadi miskin, tapi orang yang rajin menjadi kaya. Betul. Orang kaya tapi males, ya kekayaannya habis. Orang rajin bisa kumpulkan kekayaan, apalagi ditambah cerdas. Rajin tapi bodoh, ya dapatnya sedikit. Ya, kaya juga tapi lama. Lama kayaknya ya kalau rajin tapi bodoh. Tapi kalau cerdik, makanya cerdik dan rajin. Nah, betul. Tapi masalahnya begini Pak William. Ya. Banyak orang itu begitu malesnya ya, sampai kemalesan itu seperti sebuah kenyamanan atau bahkan yang lain juga sebuah kebiasaan. Jadi merasa bahwa ya memang seperti ini wajar. Ya, bangun siang wajar, seminar molor wajar. Saya kadang-kadang ke beberapa kota itu sampai ya untung aja saya sabarnya cukup sehingga nggak darah tinggi gitu ya. Seminar jam 10 gitu ya, jam 11 baru mulai. Kebaktian jam 7 malam, jam 6 malam gitu, jam 6 sore, jam 7 baru mulai. Masih sudah ya? Malas, molor lagi dan tidak ada yang care, sesuatu sudah berjalan normal. Nah, termasuk kemalasan ya. Nah, kalau menurut Pak Willem, gimana cara orang yang pertama menyadarkan ya, bahwa malas itu salah dan dosa? Lalu gimana caranya orang itu bisa berubah dari kemalasannya, Pak? Nah, saya pakai sebuah lanjutannya dari sini, Pak. Jadi ini kebetulan sekali pertanyaan Bapak ini kayak udah bisa ditebak. Jadi urutannya memang kalau begitu bagaimana taunya nih? Ya saya tidak berani menghakimi orang lain, Pak. Karena memang sekali lagi kebiasaan Indonesia ini tradisinya jam karet ya. Tapi menurut saya memang ini yang dirombak oleh Tuhan. Ya, diobrak-abrik nih ya.
karena sesuai dengan apa yang kita dapatkan di firman Tuhan ya. Kalau kita mau makin benar saat ini. Nah, pandemik ini membuktikan ya Pak. Contoh yang paling gampang Pak mengubahnya bagaimana orang malas ya rajin Pak. Orang belajar tahu namanya rajin dulu. Ya, seringkali orang nggak tahu apa itu rajin. Nah, saya akan sebuah contoh seperti ini ya, apa itu rajin ya. Nah, rajin ini sudah saya jelaskan nih bahwa dalam sebelumnya bahwa revolusi rajin ini seharusnya seimbang ya. Revolusi rajin tadi dikatakan Pak Jarod ya. Bagaimana dalam gereja juga sama ya, tidak hanya cukup orang hanya ngerti firman Tuhan. Ya, pelayan Tuhan juga banyak ISTT segala macam ya. Tapi tidak cukup ya. Sebelah kiri adalah bagian yang teknis yang Anda sudah lakukan selama ini Pak Jarod. Ya, kita banyak lihat hamba Tuhan sudah dilengkapi tapi banyak kan teknis. Ya, tetapi Anda bisa lihat non teknisnya ini yang Tuhan sedang berikan kesempatan pada kita selama pandemik ini. Nah, ini yang akan saya buka. Oke, dengan cara apa? Ini dia. Ketika pandemik datang, kita jangan pura-pura kaget. Tuhan sudah berapa kali mendatangkan pandemik bertahun-tahun yang lalu tuh. Ya, Anda bisa lihat di sini ya. Bahkan yang paling besar dulu Spanish flu. Ya, ini mungkin sesinya ada orang yang akan jelaskan. Saya tidak layak. Saya ambil data dari laporan Pak Jokowi. Ya, laporan di Bu Sri Mulyani bahwa pandemik ini sudah terjadi. Nah, kita menyikapinya bagaimana? Nah, kita lihat di sini. Yang jelas saya percaya bahwa salah satu pembina kami ya bersama Pak Jarod ini adalah Pak Rena Kasali, dia menuliskan peluang itu banyak sekali. Ya, kenapa tidak bisa melihat? Mungkin Anda tidak bisa melihat apa itu namanya peluang itu dari orang rajin ini, Pak. Ya, ini dia, Pak. Peluangnya adalah dari sini. Banyak sekali orang tidak menyangka bahwa rajin itu dari mana? Berikan anak main game. Ya, sekali lagi saya tidak berarti Anda ini menyalahgunakan handphone ini untuk main game selamanya, tapi bagaimana buat orang rajin? Lihatlah orang-orang main game. Orang main game saat ini, Pak, menambang pertama kali keberuntungan selama pandemi ini. Ya, Anda bisa buka bagaimana bisnis game begitu besar sekali. Nah, Anda harus baca ini situasi bahwa ini berkaitan dengan orang-orang yang bermain game. Ya, nah Anda mungkin nggak suka ada yang main game di sini, ada ya mungkin. Tapi Anda mungkin harus belajar, karena orang-orang yang bermain game itu banyak yang sekali membangun bisnisnya dengan sukses. Karena mereka udah belajar tertata pikirannya. Ya, apalagi Pak Jarod punya kelasnya kan, bagaimana membuat game bisa menjadikan sebuah bisnis. Itu fakta. Nah, jadi artinya pola pikir seperti ini, kenapa bisa seperti ini? Ini contoh orang rajin, Bapak. Ya, ketika orang rajin, contohnya saya selalu memberikan contoh, lihat anak sedang bermain game. Dia bisa lupa makan, lupa tidur. Pak Jarod tahu rekor orang bisa bertahan, nggak makan, nggak tidur? 3 hari Pak Jarod di Shanghai, ya di China. Mereka main game 3 hari 3 malam, dan kemudian besoknya meninggal. Ya, kenapa? Begitulah passion yang begitu kuatnya dari game. Jadi game itu menyenangkan sekali sampai dia lupa waktu, lupa makan. Nah, tapi ini ngawur ya, kalau sampai over 3 hari nggak makan. Ya, tapi artinya menggambarkan bahwa orang rajin itu begitu mengasyikkan. Nah, jadi ciri-ciri orang rajin atau tidak, lihat ketika orang sedang main game pertama. Atau kalau buat ibu-ibu yang susah membayangkannya, saksikanlah ketika orang sedang shopping. Nah ya, kalau Anda mungkin ngerti, waktu saya dampingi saya kalau shopping, itu dia kuat lu jalan kaki, saya nggak kuat ngikutinnya. Tapi kalau lagi lari, saya bisa lari 10 kilo. Nah, istri saya nggak bisa. Nah, itu contohnya ya. Berarti kalau lagi shopping, wanita itu bisa begian lama, dia asik, lupa makan, lupa tidur. Sampai tutup lu tokonya. Kalau kita jalan-jalan ya. Nah, ini menggambarkan rajin itu situasi yang banyak orang tidak sangka, tapi sebenarnya depan mata. Nah, apakah yang namanya malas? Nah, itu berarti yang tidak bisa dipaksa. Ya, artinya orang-orang yang rajin ini tidak bisa dipaksa. Tapi berarti orang yang malas berarti harus dipaksa. Nah, artinya kenalkan mereka dengan sesuatu yang namanya menyenangkan. Dan salah satu caranya adalah dengan suatu alat yaitu namanya game. Ya. Nah, orang tua yang banyak sekali tidak mengerti game, menyalahgunakan, menyalahkan, mengkambing hitamkan game sehingga prestasi anaknya turun. Ya, ini kontradiksi. Sekarang kita lihat selama pandemik ini, Pak Jarod tahu nggak siapa yang paling senang? Anak-anak. Ya, kenapa? Lagi sekolah itu tangannya bisa main game. Anda jangan sampai nggak ngerti ini. Nah, yang perlu Anda ketahui game apa yang dimainkan oleh anak-anak. Karena dengan game ini kita bisa tahu bisnis apa yang dia bisa kembangkan buat anak ini. Ya, ini contoh seperti ini nih. Ya, banyak sekali orang tua tidak mengerti bahwa kita maunya kayak ini nih. Ya, saya akan bandingkan ya bagaimana melatih seekor monyet dengan manusia beda apa tidak ya. Kita lihat ya sebuah video ini ya. Nah, ini videonya. Ini contoh bagaimana binatang bisa dilatih.
return for a peanut or a... Sorry, saya lewati dulu ya. Kepencet, sorry. Saya ulang lagi ya. Nah, ini videonya. First test. Can chimpanzees count from 1 to 9 in the right order in return for a peanut or other tasty reward? Yes, they can. Ya. Now, if you just flash the 9 numerals... Kalau pendidikan kita masih seperti ini, can a chimpanzee remember where each numeral was and still get the order they were in right? Yes, for another tasty treat. lihat bagaimana simpanse dilatih. But only once. Now, if you flash just some of the 9 numerals, then cover them. Can a chimp A remember where each was and B in the right order, even though some were missing? Yes. Now, can another primate species, manusia, the adult Homo sapien, do the same? Well, okay. And again? 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 Fail, manusia, ya. One more try? Well, okay. But apa rahasianya, Pak? chimpanzees did much better. Lihat baik-baik. Ini di tangan kanan dikasih apa ini? Insentif nih. Jadi penyebab malas saya akan jelaskan setelah film ini selesai. Ya, insentif yang tepat. Monyet lebih pintar dari manusia. Demikian pula binatang ini, saya perlu cerita ya. Yang penting insentif yang tepat. Jadi Pak Jarod pertama kali mendeteksi orang malas, dan jangan-jangan kita yang create Pak Jarod. Itu apa? Misalnya saya seringkali tanya dalam kelas Pak Jarod ya, siapa yang seringkali menjanjikan anaknya hadiah kalau anaknya juara kelas? Aduh, ibu-ibu banyak angkat tangan Pak Jarod. Ini saya prihatin. Kenapa? Saya kasih tahu pada mereka, kalau anaknya juara dan dia dapat nilai bagus dan dapat hadiah, kira-kira motivasinya apa? Mirip film ini enggak? Insentif. Dan kalau ini diteruskan, nanti dia akan terpilih di suatu jabatan, entah itu aja anggota DPR. Ya, Anda bisa lihat mereka bekerja apakah benar nggak murni untuk rakyat atau untuk karena insentif. Jadi permulaan problem orang males karena adanya insentif ini Pak Jarod. Mereka maunya cepat, itu apa? Pintar. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa lihat bagaimana orang-orang saat ini kalau tidak ada uang ya nggak jalan. Kenapa? Insentifnya mana dulu? Nah, jadi dengan demikian saya bisa lihat bagaimana yang terjadi ketika dalam sekolahan. Sekolahan ini adalah dari pertama insentif Pak yang bikin orang malas. Yang kedua pendidikan kita saat ini. Mereka bisa melihat pelajaran mana yang bisa diikutin, orang jadinya malas. Ya, mereka alih-alih bisa terpancing dengan keberhasilan orang lain, mereka tidak bisa. Ya, melihat aja bagaimana gajah manjat pohon, lihat monyet naik pohon. Ya, jadi satu yaitu masalah insentif, yang kedua masalah pendidikan kita saat ini menyebabkan terjadinya problem yang tadi Pak Jarod ngomong tadi, malas. Nah, rajin itu yang definisinya sendiri yang saya dapatkan dari namanya Will Smith ya Pak ya. Yaitu soal rajin ini. Dia dapatkan di luar sekolah. Jadi soal rajin Pak, minta maaf Pak. Saya hanya bisa lihat contoh, selalu saya ambil contoh di luaran. Yaitu ini dia contohnya. Nah, ini cara mendidik anak yang benar seperti ini Pak. Ya, Anda lihat bagaimana anak-anak ini dia dilatih kebebasannya sampai-sampai Anda nanti akan sebuah video juga ya di Google. Ruang kerjanya ada permainan semua. Nah, kita bisa lihat video ini, anak ini, ya, perhatikan, mereka dilatih sampai demikian jeniusnya. Jadi level rajin ini Pak, level berikutnya jenius. Nah, lihat bagaimana kemampuan orang ini. Ya, ada beberapa film-film yang Anda bisa lihat. Jadi jenius ini adalah target yang kita ciptakan buat anak-anak kita, dan terutama diri kita sendiri. Ya, perhatikan berapa detik. Ya, 28 detik ya. Jadi artinya ada berapa keasikan di mana anak-anak ini sudah diramalkan oleh namanya si Thomas Alva Edison dan namanya Albert Einstein. Di kita masih ribut soal bakat, tes intelijensia. Padahal mereka dua orang ngomong dengan jelas, Pak. Ya, 90%, 99% adalah hard work. Dan di sini perspiration artinya keringat, ya di mana orang bisa makan dan kerja tanpa dipaksa. Dua orang ini udah ngomong dengan jelas bahwa bukan soal bakat. Nah, oleh karena itu, dengan sebuah video ini, Pak, rajin itu tidak bisa dibandingkan orang malas, karena orang malas itu tergantung orang bakat. Nah, makanya ketika ibu-ibu mencari bakat tuh anaknya,
tanpa sadar orang tua udah kasih insentif, kasih tahu bakatnya, ya tes bakat, ini menyebabkan anak jadi malas. Banyak orang baru tahu, tapi apa boleh buat? Saya harus buka data seperti ini, ya. Semua di dalam data yang bisa Anda cari di internet, ya. Ini semua membuktikan orang rajin yang menguasai orang pintar sesuai firman Tuhan, ya. Dan mungkin ini dia, Pak. Menjawab pertanyaan Bapak, kalau tadi membedakannya atau mencari orang kenapa dia malas, pertama tadi ya Pak ya, tapi bagaimana membuat orang mengerjakan sesuatu tanpa disuruh, tanpa dikasih iming-iming, itulah rajin Pak. Silakan Pak Jarod. Oke, orang boleh stop share screen-nya dulu Pak, biar Baik, layarnya jadi enggak. Okay. Nah, gede. Oke. Sudah ada komandan dari Belanda. Victor, selamat bergabung. Tuhan berkati, mantap. Tema kita malam hari ini mengenai keberuntungan, Pak. Gimana caranya untung? Nah, cuma hari ini kita di luar mainstream pelajaran gereja. Ya, dimana kalau gereja hamba Tuhan kan ngajari untung itu gimana? Ya korban, perpuluhan, ulu hasil, nyumbang, memberi. Maka kalau mau memberi lebih daripada kemampuannya, pokoknya yang terbaik itu udah terus itu yang digaungkan. Tapi hari ini kita dapat menu yang berbeda, ya. Jadi hari ini kita menunya kalau mau untung itu rajin. Pak, memang Pak William ngambil dari Thomas Alva Edison, dari Albert Einstein, dan juga contoh-contoh kasus realitas dalam kehidupan. Nah, tapi ini membawa saya pada sebuah pertanyaan, Pak William. Baik. Tentu data tadi tidak salah, wong namanya data ya. Nah, tapi ada tapinya gitu, Pak. Kalau pinter, lalu rajin, jadi untung gitu ya. Nah. Pertanyaannya. Ini Tuhannya di mana nih? Oh, ini dia. Nah, ini Tuhannya di mana ini gitu ya? Oke, silakan Pak William. Ini perbedaannya Pak. Ya. Saya tadi kita buka dengan doa dan Pak Roni Daud mengatakan dengan jelas. Saya di awal juga udah ngomong. Lebih keberuntungan awal kita lah Tuhan Yesus dulu selamatkan kita yang penting. Nah kita masalah masih hidup kan. Nah selama kita masih hidup, seringkali kita berpikir kok kita tidak bisa bersaing dengan dunia gitu. Nah, faktanya sebenarnya kita tidak bersaing dengan dunia Pak Jarod. Jadi kita beruntungan itu hanya melanjutkan cahaya Tuhan sendiri itu, terang dan garam. Keberuntungan itu sebagai alat Tuhan buat kita memancarkan kemuliaan Tuhan, Pak Jarod. Tetapi beda dengan orang tidak mengenal Tuhan. Mereka beruntung tidak untuk dibagikan. Mereka beruntung untuk dimakan sendiri. Itu perbedaannya paling jelas. Jadi kalau Anda lihat orang-orang gereja juga masih dengan cara dunia, dia beruntung tapi tidak mau berbagi, itu bukan untuk kemuliaan Tuhan. Kembali lagi, ketika Tuhan datang, itu memberikan keberuntungan kepada semua orang. Yang buta disembuhkan, ya, yang miskin diperkaya. Itu keberuntungan yang dibagikan. Jadi itu yang kalimat inti yang dimana orang-orang Kristen juga harus ngerti bahwa kalau Anda mau beruntung, itu anak Anda siap jadi saluran berkat. Nah, kalau orang tidak mengenal Tuhan, sial pun dia bagi-bagi sama mereka, Pak. Bukannya beruntung aja, mungkin ditahan, tapi sial yang dibagi-bagi. Oke, saya mungkin menambahkan ya. Nanti kita akan juga buka untuk pertanyaan dari peserta ya. Silakan. Nanti peserta kalau mau nanya, boleh nanya ke Pak William, boleh nanya ke saya, boleh nanya ke Pak Victor, yang tentu sebagai seorang hamba Tuhan dan gembala, ya dia akan dari sisi sebagai seorang hamba Tuhan gitu ya, dan juga Pak Roni Daud. Nah, saya mencoba menambahkan atau memberikan sudut pandang yang lebih lengkap. Jadi saya setuju dengan yang disampaikan Pak William karena sebenarnya saya tahu benar ya bahwa Pak William ini ingin menyeimbangkan dalam arti orang Kristen jangan karena iman, percaya Tuhan, sudah kebaktian, bayar perpuluhan tapi malas gitu loh ya. Jadi bukannya Tuhannya di mana gitu, tapi jangan sampai orang Kristen tapi males, lalu begitu nggak diberkati menyalahkan Tuhan. Padahal firman Tuhan juga ayatnya banyak banget. Bahwa orang males akan diserbu kemiskinan, seperti orang pasukan yang bersenjata, bahwa orang yang rajin akan menjadi kaya. Jadi menurut saya kalau mau beruntung ya memang melekat dengan sumber keberuntungan, yaitu Tuhan.
penyertaan Tuhan. Tapi kan memang hal-hal seperti ini sudah banyak dibahas di gereja. Nah, makanya kita menghadirkan talk show ini kan, kalau pelajarannya sama lagi ya itu sudah jelas gitu loh maksudnya ya, bukan berarti kita nggak mengajarkan itu, tapi itu udah jelas banget. Bahkan kita sudah dengar berkali-kali gitu ya, kalau mau beruntung, doa, cari Tuhan, memberi persembahan, nah itu udah kita dengarnya itu istilahnya udah sampai melenak gitu lah. Maka justru kita ingin mendengar dari sisi di lapangan, praktisi, orang yang seperti Pak Willem kan berkecimpung di dunia konsultan dan berjumpa dengan banyak perusahaan, banyak orang-orang sukses. Bahkan prinsip itu begitu umumnya sampai yang bukan orang percaya saja kalau rajin ya diberkati. Apalagi gitu maksud saya. Apalagi sudah melayani Tuhan, cinta Tuhan dan rajin. Tapi kalau dibalik nih, cinta Tuhan tapi males, kan tetap akan kena firman Tuhan juga, bahwa orang males jadi miskin. Makanya menurut saya ini tadi imbang itu, kata imbang itu saya senang tuh Pak Willem katakan imbang, bahwa cerdik dan tulus, rajin dan tentunya berkat dari Tuhan gitu ya. Nah, mungkin sebelum saya kembali ke Pak Willem lagi ya, nanti saya akan ke Pak Willem lagi nih. Tapi ini mumpung komandan ada ini. Jarang-jarang ya. Biar dari sisi Pak Victor dulu ya, boleh Pak, mengenai kalau mau untung Pak, kata kunci dari Bapak akan banyak-banyak Pak. Kunci itu cuma satu Pak. Jadi kalau pelajarannya 5 poin, yang poin 2, 3, 4, 5 disimpan aja. Kalau tak kasih satu aja gitu, Bapak mau sampaikan apa Pak? Supaya diberkati ini loh, satu gitu. Iya. Dulu Pak Gilbert itu kalau kasih khotbah 2 kunci. Gara-gara ketemu Pak Jarod jadi 3 kunci. Ketemu Pak Irwan jadi 4 kunci. Ketemu Pak Rubin Aldi jadi 10 kunci sekarang Pak. Nah malam ini satu aja Pak. Kunci utama namanya. Iya betul. Utama. Jadi kalau gembala itu kan dia harus mengenal semuanya. Jadi tidak cukup kalau dia cuma ngomong yang Pak Jarod tadi bilang. Kalau cuma sisi itu aja, mungkin Pak Jarod ketemu pendeta yang seperti itu. Tapi banyak pendeta yang mantap sekarang Pak Jarod. Ya, jadi saya sendiri mendirikan namanya EFMC, Entrepreneur Full Gospel Mission Church, karena orang-orang yang duduk di situ pengusaha semua, gitu. Jadi bukan pekerja di jemaat. Nah, saya juga memberikan pandangan-pandangan. Jadi kunci pertama, saya cuma kasih prinsip biasanya di jemaat, khususnya di entrepreneur kami, itu 2 Timotius 2, mulai ayat 1, Pak. Gitu. Itu jelas semuanya. Jadi yang pertama, hendaklah kamu kuat dalam kasih karunia dalam Yesus Kristus. Itu kuncinya. Ya. Gitu, kalau mau sukses. Baru dibilang di sana, kamu harus rela menderita sebagai prajurit. Nah, di sini kalau ngomong prajurit, Pak, nggak ada kata prajurit itu tentara di sini ya Pak ya. Jam berapapun kalau bosnya bilang bangun, disumprit lompat Pak. Karena papa saya angkatan darat. Jadi saya tahu persis. Kami itu dididik gitu. Jam 5 pagi, tit, bunyi Pak. Bapak saya keluarkan suling, semua keluar dari tempat tidur. Kenapa? Kalau nggak keluar Pak, dapat siraman air Pak, 1 ember. Ya terus itu beresin tempat tidurnya juga. Jadi kita udah biasa kayak gitu. Nah baru yang selanjutnya dibilang, memang prinsipnya ayat 6, Pak. Seorang petani yang kerja keras harus yang pertama kali menikmati hasil. Tidak ada orang yang nggak kerja keras bisa berhasil. Hamba-hamba Tuhan yang kerja keras itu berhasil. Saya ketemu pengusaha beberapa di Indonesia bilang gini, Pak, sekarang yang paling enak, bisnis yang paling enak gereja, Pak. Gitu. Nah saya bilang gini, kalau itu sukses, kenapa kamu nggak coba? Lu coba, kamu kan pengusaha. Kalau ada lobang-lobang, kamu pasti pakai. Kenapa ini kamu nggak coba? Bahwa gereja bisa bikin kamu sukses, bisnis gereja, cobaan. Gitu. Dan nggak taunya banyak nggak berhasil, Pak. Tutup semuanya. Jadi kuncinya 2 Timotius 1 ayat 1, Pak. God bless. Oke, terima kasih Pak.
Jadi kembali kepada kasih karunia. Nah, dan Amen. juga tadi yang ilustrasi tentara itu bagus tuh ya. Jam 5, jam 6. Tapi itu juga sebenarnya esensinya sama dengan yang Pak Willem katakan tadi. Cuma ilustrasi yang Pak Willem mungkin banyak mengejutkan teman-teman gitu ya. Contohnya gamer gitu loh. Tapi saya bisa mengerti tuh, anak saya nomor 2 kan seorang gamer ya. Jadi kalau udah main game itu udah, tapi itu sebenarnya yang terwakili itu esensinya itu passionnya tadi. Orang game itu sampai begitu rajin, sampai begitu setia, sampai lupa makan, bahkan kadang rela nggak mandi karena passion yang begitu kuat. Nah, sekarang saya kembali ke Pak Willem nih, Pak. Nah, saya sebenarnya kalau saya nih Pak Willem ya, saya masih melihat antara passion itu berhubungan dengan minat bakat dan talenta. Makanya sebenarnya bukannya salah mencari minat bakat, asal tadi, asal ditambahkan dengan kerajinan, dengan teknis. Karena ketika orang, nah mungkin tak kasih contoh lah, biar gampang saya ada ya. Di belakang ada buktinya akan muncul terus tuh ya, lukisan. Jadi kalau sekarang ini yang follower Instagram saya itu tiap minggu loh pasti minimal 1 karya kan. Bahkan kadang 3-4 hari sekali saya udah posting lukisan yang baru lagi gitu ya. Jadi ya 4 hari lagi lukisan baru lagi yang sudah mau jadi lagi gitu ya. Dan memang seminggu saya bisa 2 lukisan. Dan dulu saya bisa jual memang sebelum pandemi itu 25 juta, tapi hanya setahun 1 atau 2. Itu pun juga nggak sempat kan, sibuk dagang, bisnis. Lalu bisnis saya tutup gitu kan. Ya, lalu saya punya banyak pilihan ini ya, mau bisnis apa lagi ini gitu kan ya. Animasi, LSP saya sudah coba, jadi kita udah jalan. Lembaga sertifikasi profesi. Tapi akhirnya saya pengen kerja ya kayak orang main game itu loh. yang kerja itu benar bangun tidur itu belum mandi juga ada main game gitu kan. Itu saya pengen kerja yang kayak gitu ya. Lalu ketemu ya ini dia ngelukis. Orang main game itu belum untung aja ya. Nanti untungnya nanti kan kalau sudah pinter, sudah mencapai level tertentu, sebelumnya yang ngabisin pulsa. Tapi begitu dia mencapai level tertentu, bisa miliaran tiap minggu gitu. Nah, akhirnya ini singkat cerita, saya sekarang ini ngelukis lagi semangatnya ini gitu ya. Ya puji Tuhan juga sih, laku juga gitu. Tapi dalam arti passion. Nah, ketika kayak orang game itu karena senengnya luar biasa sampai rajinnya luar biasa, rajin karena seneng. Nah, tentu seneng ini kan berhubungan dengan passion atau minat bakat. Nah, kalau menurut Pak Willem, selain karena minat dan bakat, apakah ada atau apakah mungkin gitu ya, sebenarnya sesuatu yang di luar minat bakatnya, tapi karena hal ini atau hal itu gitu ya, orang itu bisa rajin. Jadi saya masih memberikan opsi kepada Pak Willem untuk tetap pada jalur track pelajarannya, bahwa sebenarnya enggak Pak, enggak usah bakatnya, udah. Yang penting ini nih gitu, saya nggak tahu tuh. Atau memang Bapak mau bilang, memang ya betul lah, minat bakatnya aja, atau masih bukan gitu ya. Tapi ada nih Pak gitu. Ini kunci berikutnya soal supaya rajin ini nggak perlu minat bakat Pak gitu. Boleh Pak Willem? Ya, sebenarnya saya setuju banget Pak bahwa tadi kan sudah dikatakan bahwa bakat minat itu penting, cuma 1%. Nah, cuma kita nih kan tidak seimbangnya itu yang saya ngomong tadi itu perhatikan dulu Pak. Tidak seimbangnya itu kita terbalik. Ya, bakatnya 99% dikonsentrasiin, tapi 1%-nya tidak rajin malah. Ya, jadi seimbang itu 1% yang tadi dikatakan, ya temukan di mana bakatnya, ya dia mana. Nah, rajinnya itu waktu dia sedang ngapain. Jadi ketika anak sedang main game, itu kesempatan Anda melihat rajin dia seseorang. Nah, selama ini konotasi rajin itu ketukar di sini Pak, dengan orang ibu-ibu yang sering nanya dalam kelas. Selalu nanya, ada yang nanya, Pak William, pembantu saya udah rajin, ngapain ikut kelas rajin Pak William? Nah, gini Pak Jarod, rajin yang saya ngomong di sini makanya beda dengan ibu persepsinya. Oh ya, gimana bedanya? Gini, nanti waktu pembantu ibu pulang, ya, bilang pada dia, ya, nanti kamu balik gaji kamu nggak naik. Nah, kalau dia itu rajin, dia balik Pak Jarod. Tapi kalau dia pintar, dia pindah majikan.
Jadi cukup jelas ya, bagaimana kita gambarkannya seperti ini ya, saya pegang sebuah gambaran ya, karena apa yang dikatakan Pak Jarod kebetulan sekali urutannya ada nih. Ini memang kita udah sharing ya, saya sharingnya gimana? Saya sharing lagi. Ini dia. Jadi bisa kelihatan? Ya. Nah, selama ini udah seimbang belum? Kita melihat bahwa Anda ini investasi. Jadi selama pandemi ini, ya ini yang sedang Tuhan atur, Pak Jarod. Pandemi ini membuat orang tuh jadi buat rajin. Nah, ini kesempatan kita memperhatikan. Kalau dulu subjek ya nih, contoh dari segi waktu dan uang. Ya, saya gambarkan ya. Pandemi ini sedang membuat keseimbangan ya. Kalau dulu Anda impact waktu, yang penting perhitungan banget ya. Dan kalau ngomong pasarannya pelit lah ya. Anda terlalu pelit ya. Itu Anda dianggap pinter. Tetapi kalau ada kerajinan, Pak, asiknya orang di mana? Bayangkan, Pak, ini udah bulan keberapa? Bulan ke-8 loh. Anda dibuat asik kemana? Kalau sampai ada yang bilang tidur, itu pasti dia juga nggak mungkin kuat tiduran terus. Tidur juga capek kan? Ya. Jadi dengan sebuah permainan, saya jadi belajar online game, Pak. Tapi targetnya bukan di waktu dan uang. Saya di disiplinnya luar biasa, Pak. Karena waktu online, Pak, dengan seluruh dunia, saya jam 6 pagi, jam 5 pagi itu udah standby, Pak. Ya, itu contoh bagaimana disiplin lebih atur dengan cara online. Ya, teman. Dengan teman, selama ini Anda mungkin ada unsur pemanfaatan. Ya, Anda bisa lihat, saya sebagai ketua umum aspirasi, kebetulan saya pegang banyak sekali nama-nama yang cukup terkenal. Ya. Dan berapa banyak yang kontak saya tahu tujuannya. Mereka ini pintar, memanfaatkan, nempel, nebeng. Tapi ingat baik-baik, selama pandemi ini kita lihat bagaimana persahabatan itu akan mulai dicari. Ya, Anda bisa perhatikan saat ini, berapa banyak orang yang selama ini dimanfaatkan, tetapi ketika sudah tidak bisa dipakai, Anda akan cari sahabat. Buku, ya kebetulan kami udah bikin 9 buku, Pak Jarod udah 45 buku ya. 46. 46. Waduh, tuh susul sama Ustadz Yusuf Mansur tuh. Yusuf Mansur sama Pak Jarod ini susulan dah bukunya dah. Nah, kita banyak teorinya kita bikin, tetapi sekarang Anda lihat referensinya. Ya, referensi buku menggambarkan pentingnya itu buku. Kalau nggak ada referensi, kadang-kadang orang juga tidak tahu. Ya, dari referensi itu langsung ada saringannya bukunya. Dan persoalan konflik, ya dulu kita lihat orang yang pinter itu bisa kuat bayar, Pak, jalan pintas. Tapi Anda bisa lihat, ya disruption mengubah solidaritas, membuat sebuah dulunya competition, sekarang co-optation. Ya, bisnis yang akan saya jelaskan nanti, Anda akan lihat ya, kami menemukan begitu banyak bisnis baru yang akan terbuat dari namanya solidaritas. Bukan duit, Pak Jarod. Karena sampai detik ini, kalau Bapak Jarod ngomong pada orang-orang, mau rajin, mau bisnis, mereka ngomong pertama kali modal. Nah, ini untungnya bagi kita yang dari akademik, Pak Jarod. Ya, karena saya bikin survei gini, Pak Jarod. Kalau kita tanya pada orang, kenapa dia pindah kerja atau dia mau bertahan sebuah pekerjaan, mereka yang pasti jawabannya cuma satu, Pak, gaji. Nanti sebagai bukti kalau orang tidak menggunakan survei yang benar. Tapi ketika kita survei dengan benar, Pak, dengan cara metode ilmiah, kita bikin dengan adanya prioritas 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata gaji itu di urutan ke-6, Pak Jarod. Jadi Anda bisa lihat di sini perbedaannya di mana kalau orang tidak ditanya dengan cara yang benar, itu jawaban yang muncul adalah duit, gaji. Tapi kalau orang ditanya dengan prosedur yang benar, dengan namanya prosedur ilmiah, ditanya, urutan pertama adalah, tahu nggak Pak Jarod? Karir. Nomor 1, karirnya jelas nggak? 2, lingkungan kerjanya. 3, bosnya mendukung nggak? 4, teman-temannya bisa nggak mendapat kerjasama? Yang kelima, masa depan. Nah, yang keenam baru gaji. Jadi seringkali, nanti akan saya jelaskan lagi Pak ya, orang-orang yang malas Pak, tidak mengerti bagaimana urutan prioritas sehingga bikin hoax. Anda lihat demo-demo itu. Dengan nasi bungkus mereka mau turun ke jalanan, logikanya di mana? Karena memang terjadi banyak sekali orang malas. Ya, di Indonesia demo di hari jam kerja. Di negara maju mereka demo di saat orang tidak kerja. Nah, jadi semoga dengan masa-masa pandemik ini, yang tadi Bapak Jarod sampaikan tadi, ya, ini cara orang rajin banyak caranya. Dari segi waktu, teman, buku, persoalan konflik. Saya bisa bikin lagi tambahannya. Ini bisa bikin buku baru lagi saya dengan namanya konsep ini. Jadi rajin ini banyak turunannya. Nah, jangan terjebak kita dengan terlalu mendekatkan diri pada orang pintar, Pak Jarod. Karena kalau istilah orang pintar di desa-desa kalau ditanya ya,
Kalau dia ke dokter nggak sembuh, mereka pergi kemana Pak Jarod? Orang pintar ya. Nah, tanpa sadar kita di gereja seringkali mendoakan supaya anak ini pintar, hati-hati loh, itu tidak ada ayatnya. Karena manusia sudah pintar. Tapi kalau dibuat pintar lagi, jadi orang pinteran, ya itu namanya dukun. Maka seringkali penyimpangan terjadi di gereja juga karena kita menyalahgunakan yang namanya orang pintar ini. Orang pintar itu dukun. Ya kan salah satu dukunnya bertobat, kalau nggak salah siapa tuh tempo hari ngomong. Klien paling banyak tuh orang Kristen. Jadi ini yang something yang harus kita seimbangkan. Ya, mereka udah mengerti firman Tuhan, tapi mereka tidak ngerti bagaimana harus rajin. Kira-kira begitu Pak Jarod jawabannya. Oke, ya. Saya akan buka pertanyaan buat dari teman-teman ya, dan mungkin saja juga nanti pertanyaan itu akan terjawab dengan PowerPoint yang sudah disiapkan sama Pak William. Karena kan Pak Jarod udah tahu dia. Materinya kan lengkap ya. Jadi kalau pertanyaan ini jawabnya slide ini, pertanyaan ini jawabnya slide ini gitu. Tapi ya daripada Pak William ngomong terus selalu kita kayak dengerin ceramah gitu ya kan. Di gereja diceramain, maksudnya di sini diceramain lagi gitu ya. Jadi saya akan membuka pertanyaan, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Bahkan juga boleh tadi saya katakan pertanyaannya juga nggak harus ke Pak William ya. Misalnya ada yang saya mau nanya sama Pak Roni Daud aja gitu ya. Yang kemarin kita lihat fotonya di Instagram, wih mulai berdua-berduaan nih sama Ibu di puncak. Itu foto baru ya Pak ya? Ya betul Pak. Kalau saya ini uploadnya foto lama Pak. Wih, Pak Jarod di Cina ya, bukan foto lama. Ya, oke. Nah, oke, teman-teman kalau ada yang mau bertanya, boleh ditulis di chat atau mau angkat tangan juga boleh. Kalau paling enggak udah mulai siap-siap mau nanya ya. Kalau enggak ya saya yang tanya dulu atau menambahkan. Atau Pak Roni Daud, mungkin Pak Roni Daud mau menambahkan dulu mengenai keberuntungan. Jadi mungkin bukan soal rajinnya, karena intinya rajin itu kan bagian dari kalau mau beruntung ya rajin. Tapi kalau misalnya saya tarik ke lebih ke atas soal keberuntungannya. Nah, supaya perjalananmu berhasil dan beruntung, nah, gitu ya kan. Berhasil dan beruntung itu apa bedanya kok dan gitu, bukan atau ya. Ya silakan apa yang mau ditambahkan kalau bisa bicara biar hidup ini beruntung gitu loh ya. Jadi kalau zaman dulu Pak Roni Daud, Pak dan teman-teman ya, kalau saya kan orang Jawa ya, sebelum saya jadi orang Kristen ini, saya punya kakak dulu ya, kakak saya itu namanya Cipto gitu ya, sakit-sakitan, wah diganti Bejo gitu, waduh mencret lagi berkali-kali, wah diganti Bambang gitu ya, wah jadi ya itu karena ke orang pinter tadi itu gitu ya, suruh ganti nama gitu. Agaknya kakak saya itu namanya paling panjang, Anto, Bambang, Cipto, Utomo. Itu nama itu yang kayak 4 nama digabung jadi satu ya. Orang nama itu kan biasanya kan kayak ada apa first name, second name, family name. Kakak saya itu 4 first name digabung jadi satu. Orang itu kan Bambang siapa Sastronegoro gitu enggak, kakak saya itu Anto, Bambang, Cipto, Utomo. Jadi orang namanya kan Cipto Sastronegoro atau Bambang Sastronegoro itu enggak lah, itu gara-gara kita dulu belum jadi orang Kristen gitu ya. Lalu sakit ke orang pinter suruh ganti nama, sakit ke orang pinter ganti nama, lama-lama bukan ganti nama, suruh kumpulin tuh namanya. Oke, Pak Roni Daud, silakan menambahkan dulu sebelum kita buka tanya jawab. Ini mulai ada pertanyaan, tapi Pak Roni silakan tambahkan. John Wesley, tokoh pembaharu, pernah berkata, without God, man cannot. Without man, God will not. Tanpa Tuhan kita nggak bisa, tapi tanpa manusia Tuhan juga nggak melakukan sesuatu. Hal itu terjadi ketika Kejadian 1 ayat yang ke-26. Marilah kita membuat manusia serupa segambar dengan kita. Ya toh, keserupaan. Jadi ada keserupaan. Lalu bukan sampai di situ, Tuhan katakan supaya mereka berkuasa. Nah, kata berkuasa itu bahasa Ibraninya kata radah. Itu artinya to govern, to rule, to manage, ada mengelola.
Jadi sejak pencipta waktu firman itu keluar, Tuhan mendelegasikan manusia to manage the earth, mengelola bumi ini. Pengelolaan bumi bukan di tangan Tuhan lagi sejak Dia ciptakan manusia, tapi diserahkan kepada manusia. Dan manusia punya tanggung jawab, yaitu not only to manage, but not only to keep, but to cultivate. Menumbuh kembangkan semua yang dipercayakan oleh Tuhan. Nah, ini di sini pentingnya keseimbangan tadi Pak William bilang, harus ada kerajinan, harus ada kecerdasan yang bisa bekerja bersama-sama. Jadi saya percaya bahwa sukses, keberuntungan is predictable. Dapat diduga. Failure juga dapat diduga. Kegagalan juga bisa diduga. Kalau kita ikuti hukum-hukum ketentuan firman, bagian kita ambil, saya percaya kita ini sebetulnya didesain untuk beruntung. Saya ulangi ya. Semua kita didesain untuk beruntung. Tapi dalam perjalanannya kan tergantung manusia itu sendiri. Oleh sebab itu saya setuju dengan prinsip keseimbangan tadi. Dan tentunya harus ada yang diprioritaskan. Kalau saya melihat prioritas, saya belajar dari Tuhan Yesus. Seek first the kingdom of God and righteousness, and all these things shall be added to you. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Nah, orang cuma cari yang ditambahkan toh, itu kan bonus, itu akibat, padahal ada sebabnya gitu ya. Nah, saya tinggal di apartemen di sini, kebetulan apartemen saya ini saya dipinjami Pak Jarot, dipinjami pengusaha Surabaya yang punya apartemen nganggur, saya disuruh pakai, saya tanya sampai kapan? Sampai Yesus Kristus datang. Jadi saya punya karunia menikmati ini ya. Waduh, enak banget saya. Ini mantap. Apartemennya gede 110 meter persegi di Mall of Indonesia. Ya. Nah, itu kan waktu pertama apartemen ini didapat, saya ingat itu promosinya bilang begini. 1 unit apartemen dapat 2 TV dan 2 AC. Nah, itu wajar ya, beli 1 apartemen dapat 2 televisi, 2 AC. Nah, orang mau cari, orang beli AC, mau harapkan apartemen, itu yang terjadi sekarang. Terbalik, sebetulnya seek first the kingdom of God and righteousness dulu. Kerajaan. Jadi biarkan Kristus memerintah, pengaruhnya itu di dalam kita, di antara kita bersama kita, lalu dalam kebenaran. Nah, ini dia, righteousness di kaiosune, right, bicara tentang right relation dan right position. Saya lihat itu semua berhubungan dengan kerajinan, Pak. Wah, enggak bisa enggak ini sekarang. Kita mesti rajin, enggak bisa enggak gitu. Nah, makanya saya percaya apa yang disampaikan Pak William tadi itu betul-betul telaah yang sangat komplit sekali dan sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi yang jelas, sukses is predictable. Kita ini udah bisa diduga asal satu, mau rajin, mau hidup takut Tuhan, mau ngejar kerajaan Allah dan hidup dalam kebenaran. Pasti bisa diduga orang ini bakalan akan berhasil. Terima kasih. Oke, itu namanya beruntung Pak Roni Daud, rajin melayani Tuhan, ya bukan rajin cari duit, ya dapat apartemen, ya kan, nggak usah bayar. Orang lain rajin kerja, dapat apartemen juga. Yang satu rajin kerja, satu rajin melayani. Nah, ini sebelum Pak William menjawab pertanyaan yang tadi tertulis private ke saya, tapi tak post di everyone, jadi dari siapa yang bertanya juga nggak tahu ya, kan memang kalau dia tahu pasti kan tidak private ke saya. Jadi saya sudah tulis pertanyaannya biar yang lain juga bisa baca. Nah, sebelum Pak William menjawab, ini saya mau cerita sedikit ya. Jadi begini, saya ini kan orang Jawa. Sudah Jawa, miskin lagi, miskinnya minta ampun. Jadi saya merantau ke Jakarta itu tinggal di rumah bedeng. 6 x 6 meter persegi di pinggir kuburan. Kuburan Kuningan, kontraknya 450.000 untuk 6 tahun. Nah, saya kontrak 450.000 untuk 6 bulan. Nah, saya nikah sama siapa? Sama istri saya, wanita cantik, putih, imut-imut, orang Tionghoa, keluarga diberkati. Wah, coba loh. Lalu ada yang nanya sama saya, loh Pak Jarot, orang Jawa miskin, kok bisa menikah sama orang Tionghoa dari keluarga yang berada? Nah,
saya ini punya selera tinggi sekali. Nah, pacar saya itu punya selera rendah sekali, makanya bisa ketemu, ya. Jadi itu pacar saya itu cari Jawa miskin, ya. Nah, waktu itu juga orang tuanya, keluarganya juga banyak yang mempertanyakan, lah Jarod ini kan orang Jawa, ya miskin lagi, kok kamu tuh mau, gitu. Lalu ada juga yang bertanya begini, orang Jawa kan nggak bisa dagang, gitu ya. Oke, singkat cerita aja nih. Singkat cerita kan saya merantau ke Jakarta, kerja di Astra, jadi salesman terbaik, buka IFA Dasyat, buka FPO Liquid, gitu ya. Wah, perusahaannya maju, diberkati, gitu kan. Jadi sekarang saya kadang bisa bercanda dengan keluarga istri saya. Saya itu memang nggak punya bakat dagang, memang saya ini orang Jawa, ya. Jadi saya itu bakatnya untung. Jadi saya itu bakatnya bukan dagang, bakatnya untung. Jadi ya buka sepatu diberkati, buka sekolahan ya jumlahnya banyak. Nah, ngelukis loh, masa pandemi itu kan yang laku itu jualan kebutuhan pokok ya. Nah ini jualan lukisan itu kan kebutuhan tertier atau fourth quarter. Yang laku itu kalau zaman pandemi ini yang laku itu kebutuhan pokok ya. Bahkan kalau baju aja tuh yang laku tuh ya baju atas, kaos atas gitu ya, jangan jual celana panjang. Kalau semua ini tak suruh berdiri gitu, mungkin beberapa orang pakai kolor. Ya paling nggak saya. Ini Pak Victor sama Pak Roni Daud, ini sahabat kita tuh Pak Irwan itu kan pernah difoto tuh sama anaknya, ya kan? Dia di Zoom itu pakai jas, pakai dasi, anaknya motret dari sebelah kolor. Jadi kalau mau jualan ya baju atas pasti lebih laku gitu ya. Lah saya ini jual lukisan itu kan kalau baju atas itu kebutuhan pertama, kolor kebutuhan kedua, lukisan itu kebutuhan yang keberapa gitu ya. Tapi sekali lagi, kalau namanya beruntung itu tidak bisa dilawan, saudara. Jadi kalau namanya beruntung itu Mazmur berkata, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oke. Apa saja. Nah, tapi apa saja ini perlu dirinci nih ya. Nah, saya pengen rincian dari Pak Willem ini. Pak, apa saja nih Pak yang cocok buat di masa pandemi. Nah, itulah pertanyaan tadi gitu ya. Apa nih Pak yang cocok buat online dari rumah itu. Oke, silakan Pak Willem. Sebelumnya saya akan dulu melanjutkan tadi Pak Roni Daud tuh bagus sekali ayatnya ya. Nah, ini ada ayat yang saya dapatkan. Siapa sih contoh yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus? Kan dia bisa bikin mujizat padahal kan, tapi dia buktikan pada kita. Ini dia. Menurut saya yang paling rajin dari semuanya adalah Tuhan Yesus ya. Masih banyak lagi hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi Bapak Ibu, Pak Jarod di sini bisa kita lihat manusia paling rajin ya Yesus. Jadi dia walaupun dia sebagai Tuhan, dia tidak menunjukkan cara kerja yang orang malas. Mencari muridnya pun juga dengan cara orang-orang yang masih dalam keadaan bekerja. Jadi kalau mau rekrut orang, cari orang yang sedang bekerja, Pak Jarod. Nah, saat ini kalau bingung, pandemi ini gimana mau kerja kan? Nah, kita masuk dalam pertanyaan berikutnya dengan saya lanjut aja ya di slide berikutnya, Pak. Ya, karena semuanya, sorry. Saya stop dulu ya. Ini dia. Jadi sebenarnya sebelum melanjut menjawab pertanyaan bagaimana suksesnya kita dalam beruntungnya, nah ini basis daripada keberuntungan adalah yang tadi yang saya sampaikan ya, rajinnya sudah belum ya, karena ini contohnya bahwa ini dia. Keberuntungan itu datang ketika orang itu sedang mengerjakan sebuah pekerjaan. Jadi ketika Anda sedang menunggu keberuntungan, Anda tidak akan dapat tuh. Tetapi keberuntungan datang, tiba-tiba datangnya. Ya, tidak ada yang menyangka Google bisa sedemikian sukses, Bapak Ibu. Dia hanya dulu mau membantu orang mencari data, search engine. Ya. Sekali lagi Anda perhatikan kenapa Anda harus rajin. Kenapa? Kalau Anda rajin berarti ada orang yang sedang butuh bantuan Anda. Nah, banyak sekali karyawan di sebuah perusahaan seringkali ngomel disuruh kasih kerjaan ya. Kalau kita dengar kan orang yang rajin selalu ngomong gini kan, everything is me, everything is me ya, me and then rise gaji no rise no up ya, gimana ngomongnya itu ya. Jadi ini seringkali karyawan tuh nggak ngerti keberuntungan dia lepasin. Ketika orang dapat pekerjaan tambahan, diberikan itu karena dia makin dipercaya. Tapi banyak kan pikiran orang tidak melihat dengan kacamata yang benar. Dia merasa semakin dapat kerjaan, dia makin merasa paling tersiksa.
Nah, ini yang akibatnya tidak mengerti bagaimana prinsip kerja rajin ini. Ya, rajin itu dia akan mengatakan dengan benar bahwa saya akan senang membantu Anda. Ya. Nah, ya pertama kali Anda lihat dulu waktu mau bisnis online, Anda senangnya di mana dulu? Karena percuma karena demi duit. Ya, faktanya dalam survei kami, ya kebetulan kami punya klien sudah cukup banyak lah ya, agen-agen perusahaan yang terutama asuransi dan MLM itu klien kami ya. Kami punya database sekitar 15.000 data ya, karena kami bisa memprofile semua agen-agen itu. Nah, apa yang terjadi? Ketika kita lihat ada sebuah pola yang tidak benar, yang kelihatannya sangat menarik di sini, yaitu apa? Ketika orang dapat income makin besar, makin tidak setia. Saya ulang lagi, makin dia dapat pindahan komisi, dia tambah pindah. Jadi membuktikan bahwa cara kita didik itu mirip kayak film tadi, ya. Kita we create monkey, we get monkey. Ya, tanpa sadar kita bikin sirkus dalam sebuah perusahaan. Dia kalau dapat komisi gede baru dapat hasilnya. Nah, orang ini tinggal dibajak aja, ya, tinggal dibajak dengan income lebih besar dia akan pindah. Dan itu korbannya adalah orang-orang bagian asuransi tadi nih, ya, MLM. Ya, Anda sudah tahu ceritanya seperti ini, termasuk karyawan. Nah, berarti bagaimana dia bisa besar? Pindah dikit, dipancing dikit, dia pindah. Ya. Nah, jadi pertama kali kalau Anda mau online bisnis, pahami dulu tidak bisa karena pancingan karena uangnya gede. Ya, karena greedy Anda yang kepancing itu, bukan rajinnya Anda. Kalau Anda punya greedy basisnya, Anda sudah pasti melanggar firman Tuhan. Ya, karena greediness itu saat ini dunia yang sudah ajarkan. Dan memang orang dunia lebih cerdik daripada orang anak-anak Tuhan. Jadi Anda juga jangan minder ya. Saya tidak pernah minder pada orang yang lebih pintar dari saya. Sekali lagi, pintar itu bukan target kita. Tapi orang dunia sudah dikatakan dalam firman Tuhan lebih cerdik daripada anak-anak terang. Nah, kekuatan kita dari mana? Dari sebuah yang namanya kuasa Tuhan ini. Yang saya sebut namanya sifatnya non-teknis. Yang Anda dan Tuhan minta kerjasama. Ya. Nah, berikutnya adalah di sini dia. Saya akan lewati dulu beberapa topik yang mungkin tidak. Nah, ini dia Pak. Jadi saya menjawab Anda rajin atau tidak, saya izinkan Anda semua install ya aplikasi saya di sini, William Wiguna di PowerPoint di Play Store. Nah, Anda bisa ikuti Anda punya skor rajinnya berapa, nanti saya bisa konsultasi singkat lewat online nanti ya. Karena begitu Anda isi seberapa rajinnya Anda, kita bisa komunikasi. Karena saya sudah ngerti sekarang memprofil orang bukan dari ijazahnya, KTP-nya apalagi ya, bla 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 ya. Saya maunya dari mana, rajin orang di mana. Nah, dari situ baru kita diskusi lanjut. Ya, selama ini orang cara berpikirnya cara orang pinter, ya. Ya, Susi Pujastuti, Mark Zuckerberg dan juga siapa itu? Stephen iPhone? Stephen Jobs ya, Steve Jobs. Itu kalau mereka masih muda, kira-kira diterima nggak di perusahaan-perusahaan di Indonesia saat ini? Mereka nggak punya ijazah loh. Nggak bakalan kan? Ini membuktikan bahwa sistem negara kita ataupun beberapa negara, mereka masih mencari orang pinter. Selama kita sistem mencari orang pinter, bisnis kita tidak akan jalan dengan benar. Karena selalu ada yang dimakan. Nah, oleh karena itu, cara yang baik adalah untuk memulai bisnis, Anda jangan memulai dengan cara orang pinter. Karena kalau cara orang pinter, maunya ngelamar kerja. Ya. Di sekolah tidak pernah diajarkan bikin CV. Di sekolah diajarkan, di kampus diajarkan bagaimana bikin proposal. Tapi ketika mereka dilepas di lapangan pekerjaan, yang terjadi orang malah bikin CV. Jadi siapa yang ngajarin? Kita setengah mati ngajarin bikin skripsi, bikin tesis, bikin disertasi. Tapi ketika mereka dilepas, mereka malah bikin CV. Kan konyol Pak Jarot. Bagaimana mereka mau bisa rajin kalau mereka bikin CV-nya lebih belajarnya, mereka terbukti pintar kan? Mau shortcut. Jadi kalau sampai ada orang berbilang pendidikan tapi dia nggak ada kerjaan, mereka harus tahu yang dibutuhkan orang itu apa, bukan apa yang Anda butuhkan. Kalau Anda butuh duit, orang tidak peduli sama Anda. Nah, jadi memulai bisnis ini dengan cara seperti ini. Ya, saya lewat dulu sisi namanya keberuntungan. Ya, Anda harus tahu bahwa bagaimana mempertemukan sebuah persiapan dan sebuah kesempatan. Ya, ini dengan cara normal orang udah tahu persiapan dulu Anda punya dan kesempatan itu Tuhan yang turun tangan. Nah, sekali lagi bagi orang yang udah kenal Tuhan, Anda harus tahu kesempatan sudah Tuhan berikan dengan iman dan harapan dan dengan kasih saya sampaikan seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, persiapan Anda di mana? Ya, jadi saya tidak akan menjawab langsung online-nya karena ada jawabannya setelah Anda ngerti dulu yang sisi ini. Nah, di mana saya jawabnya? Karena orang biasanya langsung mengetahui bahwa ini dia, keberuntungan itu tidak bisa direncanakan, tapi created.
Ya, Anda harus tahu bahwa kita serupa dengan Tuhan, maka bisa menciptakan karena Anda sudah bisa lakukan ini. Ya, nah contoh seperti apa keberuntungan yang akan saya jelaskan? Ini dia. Ini contoh saya agak panjang Pak Jarod ya yang ini, karena saya minta Anda untuk menjawab tadi bisnis apa yang cocok buat Anda. Anda lihat kisah nyata seperti ini. Ya, bagaimana keberuntungan itu didapat ketika dia mengalami problem? Ya, ini adalah orang yang punya jam tangan senilai 4 miliar. Ya, saya ulang lagi, harganya 4 miliar jam Hublot. Hublot ini kemudian dia dirampok. Waktu dirampok, dasar orangnya emang ngerti, ya, dia ngerti firman Tuhan orang ini. Ya, dia langsung dia kerjasama, bukan ngambek. Ya, dia kerjasama setelah divisum dan dia pasang ke produsen Hublot dan hasilnya ini dia terjadi. Dia dapat uang lebih dari 4 miliar. Jadi keberuntungan itu menurut saya adalah sesuatu yang harus kita create karena kita sudah disiapkan oleh Tuhan. Ya, baik. Ini contoh. Nah, sekarang kalau saya mau tanya pada Anda semua, atau gimana ya? Saya akan langsung karena gini untuk menjawab pertanyaan tadi Anda cocok di mana? Saya mau Anda ini tidak terjebak dengan asal memilih oleh karena Anda ini tidak tahu dari mana sumbernya. Ya, ini dia. Jadi Anda harus mengerti bahwa namanya rajin ini adalah sebagai mother of good luck. Ya, ketika Anda ngerti bahwa saya rajin, maka Anda bisa membantu orang dulu kalimatnya. Di mana Anda bisa bantu orang paling banyak. Nah, itulah keberuntungan kita. Nah, dalam online saat ini, kebetulan sekali saya dari background dari food technology, Bapak Ibu. Ya, jadi saya sudah meninggalkan food technology sejak saya pegang pabrik itu tahun 2004 ya. Saya pegang pabrik waktu itu dan habis itu saya terpanggil untuk bikin bisnis yang lainnya. Nah, jadi ketika itu dalam bisnis online yang saat ini yang paling banyak saat ini adalah di bidang makanan, Bapak Ibu. Jadi jawaban langsung adalah di sini Anda dengar baik-baik. Bagaimana makanan saat ini bisa kita kirim ke antar negara? Misalnya nasi Padang. Ya. Nasi Padang itu enak nggak Bapak Ibu? Enak ya? Sampai di Perancis ada lagu itu nasi Padang. Orang Perancis nyanyi nasi Padang. Nah, saya mau tanya, bagaimana kirim nasi Padang ke Perancis? Karena nasi Padang saja itu Anda telat makan. Hari ini pagi tadi Anda beli, kemudian sore Anda makan, itu udah basi. Nah, kami sudah punya teknologi bisa menahan rusaknya makanan ini sampai dengan 2 tahun. Nah, itu contohnya. Jadi Anda yang mungkin mau bisnis makanan, saya sudah punya way out-nya saat ini dan Anda bisa bantu nanti ya. Tapi sekali lagi tolong Anda ngerti dulu prinsip bagaimana berbisnis, yaitu membantu orang dulu. Saya tidak ingin Anda terjebak dengan saya jualan atau Anda memamerkan, mempromosikan. Saya tidak ingin Anda terjebak seperti itu. Ya, Anda lihat dulu bahwa memang bisnis yang meledak saat itu adalah makanan. Ya, Anda tahu bahwa restoran terbesar di dunia ada di Indonesia loh. Namanya GoFood. Ya, GoFood mengalahkan semua industri makanan di seluruh dunia. Dan mereka menyebabkan masalah pandemi ini juga makanan meningkat. Jadi online, kalau jawaban singkat tadi Pak Jarod, saat ini kebutuhan orang adalah makanan. Jadi kalau online mau coba bagaimana? Mungkin nanti di akhir sesi ya baru saya jelaskan deh. Ini yang penting ini dulu. Ya, oke. Ya. Ya, karena dari sisi waktu Pak, jadi saya akan jawab secara cepat beberapa pertanyaan. Setelah itu kita langsung ditutup. Jadi karena memang waktunya pendek. Nah, saya akan jawab singkat saja. Mungkin juga menambahkan yang Pak William katakan. Bisnis apa yang online dari rumah? Sebenarnya online itu adalah cara jualnya. Untuk bisnis apa saja tentu mulai urut dari kebutuhan primer. Maka tadi Pak William katakan adalah makanan. Ya, karena orang mungkin menunda beli baju, orang menunda beli sepatu, tapi orang makan nggak bisa tunda. Dari mulai makan yang pokok, ya. Tapi kalau makanan pokok itu marginnya kecil. Tapi kalau yang ekonominya nggak mepet-mepet banget, bisa bergerak ke makanan seperti snack. Nah itu margin lebih gede. Jadi bukan makanan utama, beras, nasi, lauk itu margin kecil. Tapi mulai makanan yang camilan, itu margin lebih gede. Jadi apapun bisnisnya, kalau dengan online jalan. Kelompok yang kedua untuk orang yang marketnya ini orang yang ekonominya lebih mapan lagi. Contohnya misalnya memang ada isu bahwa Ace Hardware dan grupnya akan tutup dan toko-tokonya karyawannya bakal di PHK. Tapi itu tutup bukan karena bangkrut, karena justru sebenarnya omsetnya naik pada masa pandemi.
Tapi item apa yang naik? Seperti sepeda, alat masak. Jadi buat orang yang ekonominya lebih ke atas, di rumah ngapain gitu kan? Akhirnya beli alat-alat olahraga, alat-alat hobi. Saya kan juga mulai ngelukis gitu ya. Kalau saya ngelukis buat cari duit sih, menghidupi keluarga gitu kan, kerja. Tapi ternyata saya tanya sama orang jual kanvas, orang yang jual begitu, Pak ini pandemi malah naik kok Pak gitu. Jadi ternyata juga ada orang-orang yang nggak cari duit ya, tapi duitnya ada, lalu mereka hobi. Ada yang hobinya treadmill. Nah itu juga. Jadi sebenarnya nggak beda banyak, cuma makin tentu ada yang pasti kan, kayak misalnya kayak pariwisata ya hancur, oleh-oleh ya hancur. Jadi itu dengan mudah sebenarnya bisa di ini ya. Oke, saya lanjutkan lagi pertanyaan yang lain. Pak, bagaimana ini pertanyaan yang private ke saya di chatnya. Pak, bagaimana jika punya atasan orientasinya uang, dan uang? Nah, kalau kita kerja di perusahaan swasta sekuler, udah pasti begitu. Ya, kalau Anda punya kerja di gereja ya nggak begitu. Jiwa gitu ya. Tapi kalau gereja juga uang ya itu namanya PT gereja gitu kan. Jadi ya jabatannya pendeta tapi jiwanya mamon atau penyamun. Nah, tapi kalau perusahaan swasta ya memang bosnya pasti ya uang gitu ya. Itu menurut saya wajar saja. Bagaimana yang penting kita menyesuaikan diri ya. Dan memang kalau perusahaan itu kan memang carinya untung ya. Beberapa sih ya, ada beberapa perusahaan yang mulai punya mindset yang berbeda bahwa mereka mulai membangun nilai hidup lewat perusahaan ini hanya alat untuk bermain hidup, tapi itu nggak banyak ya. Namanya perusahaan tetap mayoritas adalah apalagi kalau bosnya orang yang goal oriented ya, target oriented. Wah itu pasti uang, omset, target, jumlah cabang. Wah begitu nggak tercapai, mana targetnya gitu. Jadi ya itu wajar ya. Oke, pertanyaan berikutnya lagi, Pak, bagaimana mencikapi anak yang bingung dengan akan jadi apa? Tadinya pengen dokter lalu berubah-berubah. Nah, saya iklan sedikit ya, iklan sebentar, pengumuman karena hari ini nggak bisa jawab dengan panjang. Saya akan ada seminar Sabtu ini tanggal 31 Oktober dan 1 November, 2 sesi. Tapi memang ini seminarnya bayar ya, karena kan kalau Anda ke psikolog konsultasi satu sesi berapa? Kalau dia S1 600.000. Dia S2 900.000. Anda sama psikolog yang dokter ya 1 jamnya biasanya 1,5 juta. Nah, ini Anda akan ketemu nanti 3 dokter. Jadi berapa dong kalau 5 jam ya? 100.000. Murah kan? Jadi nggak perlu jutaan. Tapi jutaannya itu karena dibayar rame-rame 100 orang gitu ya. Nah, terus gini, di seminar ini saya nggak banyak ceramah atau khotbah, ya paling 15 menit langsung full talk show karena pertanyaan Anda biasanya itu pertanyaan orang lain juga. Masalah orang lain, masalah Anda juga. Jadi saya akan menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Udah itu bahkan biasanya kalau selama ini saya seminar berbayar begini, kenyataannya 3 jam karena begitu 2 jam waktunya habis, yang nanya masih pengen banyak, saya layani terus sampai pertanyaannya habis. Dan akan ada bonus free, jadi Pak Tunggul ini saya tidak bayar apa-apa sama dia. Jadi Anda bayar tuh buat saya semuanya. Tapi Anda dapat buku e-book, ya. Jadi ada peserta dari Belanda, dari Jerman juga ada. Mereka bukunya akan kita kirim, ya. Lalu sidik jarinya bagaimana? Nggak masalah. Anda di Belanda, Anda di Eropa, Anda di Papua, sampel sidik jarinya bisa di WA atau di email. Sekarang ada cara pengambilan sampel yang bisa cukup kuat guratannya, sehingga bisa dibaca, sehingga bisa online. Memang COVID ini membuat semuanya harus bisa online, walaupun mungkin tidak bisa full assessment. Nah, nanti di seminar ini saya akan banyak berbicara mengenai menjadikan anak juara hidup, bukan juara kelas, ya, bukan juara matematika. Karena Tuhan itu punya rencana untuk hidup kita, Yeremia 29 ayat 11, maka bagian kita menemukan rencana Tuhan tadi, berdasarkan spesifikasi anak. Kalau anaknya bingung, jangan-jangan dia nggak tahu spesifikasi dirinya. Karena nggak tahu spesifikasi dirinya, dia nggak tahu panggilannya. Jadi panggilan itu berhubungan dengan spek. Kalau gadget, ya kita punya gadget dibuat, maka waktu buat gadget itu sudah si pembuat itu sudah punya tujuan. Ini HP-nya nanti, gadgetnya ini, katakanlah HP-nya mau dipakai untuk orang yang suka bikin vlog YouTuber, kameranya dikasih gimbal
sehingga sambil berlari pun videonya nggak goyang. Ya tentu harganya lebih mahal. Kalau Anda bukan vlogger, ya nggak perlu beli yang itu. Jadi ketika alat itu dibuat dengan spesifikasi tertentu, karena tujuannya sudah ditetapkan. Nah, Yeremia 29 ayat 11, itu Tuhan berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Rencana damai sejahtera. Seperti Pak Roni Daud tadi katakan, kita itu di build up untuk tujuan sukses. Tujuan berhasil, tujuan diberkati. Tapi setiap orang tujuannya tertentu. Nah, makanya Mazmur 139 kita dibentuk unik. Keunikan kita pasti berhubungan dengan tujuan Tuhan menetapkan kita. Makanya supaya anak nggak gonta-ganti jurusan, kalau saya ini dulu generasi baby boomer ini generasi taat. Saya sama ibu saya disuruh jadi insinyur. Ya saya berangkat ke IPB Bogor, kuliah di tempatnya Pak William, lulus insinyur gitu ya. Saya pakai itu insinyur saya 3 tahun kerja di pabrik, lalu stres. Akhirnya saya masuk Astra, dites kepribadian saya. Kamu ini cocoknya bisnis, dagang. Tapi saya nggak sekolah itu, saya insinyur. Saya bilang begitu kan. Ya otak kamu insinyur, saya nggak pakai otak kamu. Otakmu nggak dipakai. Karena Astra nggak cari orang pinter. Astra cari orang rajin. Tapi rajinnya bidang apa? Nah, saya ditemukan keunikan saya. Nah, tapi kalau anak zaman sekarang ini nggak bisa. Anak sekarang ini kalau nggak pada bidangnya, kebanyakan nggak betah, dia akan ganti jurusan. Nah, Bapak Ibu punya duit berapa miliar untuk gonta-ganti jurusan. Maka menurut saya kita bisa merancang anak-anak masa depan. Istilah saya itu dengan akurat. Ya, saya senang menggunakan kata akurat. Tidak salah. Cita-cita anak yang kita dorong seperti anak panah di tangan pahlawan. Pahlawan itu mengarahkan anak panahnya tepat. Ini banyak bicara, linguistik intelijennya bagus, pembicara. Ini berantemnya berani, pengacara. Ini analisanya kuat, main saham. Pas. Jadi anak cita-citanya pas. Jurusannya pas. Nanti pekerjaannya juga begitu. Pekerjaannya sesuai dengan panggilannya. Jadi orang sukses itu orang yang menemukan panggilannya. Karena Tuhan punya panggilan, punya rencana. Kalau dia hidup sesuai dengan panggilan rencananya Tuhan bikin beruntung gitu loh. Tuhan pasti bikin beruntung karena orang panggilannya bukan gembala, bukan pendeta. Jadi pendeta, dia merasa hebat gitu kan. Tuhan di sorga ini kalau bisa teriak, aku tuh rancang kamu bukan jadi gembala gitu ya. Jadi pedagang, makanya gerejanya jadi kayak dagangan gitu kan. Jiwanya jiwa dagang, itu kan salah tempat gitu ya. Jadi oke, maka gimana supaya anak itu nggak gonta-ganti jurusan? Maka orang tua membantu anak menemukan keunikannya dan mengarahkannya dengan tepat. Nah, ilmu dan teknologi hari-hari ini dan juga aplikasinya banyak bisa menolong kita mengetahui hal itu. Itulah orang tua yang bijak. Jadi rajin dan bijak, pinter, dan orang tuanya rajin didik anak, tapi caranya salah, ya nggak bisa. Jadi kita perlu rajin, tapi rajinnya itu benar, ya. Oke, saya akan berikan ke Pak Roni Daud karena yang lain nanti kita bisa sambung lagi ya. Tadi pertanyaan soal mengubah kemalasan esensinya sudah dijawab. Kita akan berjumpa lagi hari Senin depan dan selalu ada sesi buat tanya jawab dan kita akan selesai ya paling lama 9.10. Jadi sekarang kita udah jam 9 kurang 3 menit. Kita biasanya tanya jawabnya selesai jam 9 kurang 10 ya. Memang ini bukan seminar. Nanti yang masih waduh nih nggak puas nih sama pelajarannya Pak William. Nah, panggil beliau seminar. Ya, kalau perlu bukan seminar saja ya, itu seluruh pegawainya di workshop, di coach untuk namanya Care Plus ya, perusahaannya Pak William ini konsultan untuk menangani supaya pegawai jadi rajin, supaya anak-anak juga tahu panggilannya juga bisa ya mengenai namanya Care Plus. Nah, nanti bisa kontak selanjutnya atau hubungin saya juga boleh kalau mau kontaknya Pak William untuk bisa lanjutan pembelajaran atau bahkan mungkin coaching atau seminar. Menurut saya Pak William juga siap untuk apa saja ya, paket coaching boleh, paket seminar ayo gitu ya, karena Pak William kan hamba Tuhan juga ya. Suruh khotbah di gereja oke juga. Oke, sekarang saya serahkan waktunya untuk Pak Roni Daud. Silakan Pak Roni.
Puji Tuhan kita punya presiden yang rajin. Ya, pasti berpengaruh buat bangsa kita ini. Amen. Lebih lagi kita punya Tuhan yang sangat rajin. Wow, Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita bersama-sama mengangkat roti di hadapan Tuhan. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebab pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti, dia mengucap syukur atasnya. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita ini sesungguhnya adalah persekutuan kita dengan Yesus Kristus. Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Malam itu dia mengambil cawan yang di dalamnya berisi anggur. Dia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang di dalamnya berisi anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Nanti Pak Victor Daud pimpin kita dalam doa. Dibuka, Pak. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Kau yang telah memberikan khususnya Pak Jarod untuk bisa ada acara ini. Dan terima kasih untuk hamba-hamba-Mu, khususnya Pak William, yang Kau sudah tambah-tambahkan sehingga kami pun bisa menikmati pertambahan lewat apa yang Kau sudah tambahkan lewat hidupnya. Urapi dan berkati hamba-hamba-Mu, demikian juga Pak Roni dan semua yang melayani Engkau, bahkan yang ikut acara ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami, supaya kami boleh jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak William. Terima kasih Pak William, mantap. Ya, ada Acara juga